Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang fungsi organ gerak dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ini adalah pembelajaran tema 1 kelas 5 SD, subtema 2 dengan dalam pembelajaran 1. Nah, kita lihat ya. Kita perhatikan judulnya dulu. Fungsi organ gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti akan saya terangkan, akan saya coba terangkan beberapa fungsi organ gerak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 5 semester 1. Kita lihat dulu. Kita perhatikan ilustrasi. Di sini adalah ada seorang ibu dengan anak yang sedang mencangkul. Nah, ini adalah salah satu aktivitas yang melibatkan organ gerak, yaitu yang dilibatkan berupa tangan. Ini ya, kita membuatkan tangan digunakan untuk mencangkul. Nah, salah satu organ penting yang dimiliki manusia adalah organ gerak. Organ gerak yang bersatu padu lalu membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Inilah yang menyebabkan manusia dapat bergerak dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, semua organ gerak ini nanti akan saling bersatu, padu, berkesinambungan, melakukan sistem bersama-sama sehingga disebut sebagai sistem gerak. Contohnya kalau berjalan, kemudian berlari, itu semuanya adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang disebut menggunakan sistem gerak yang dimana organ geraknya bersatu sehingga disebut sebagai sistem gerak. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini adalah contoh lainnya. Contohnya adalah bermain sepak bola. Ini yang sering digunakan adalah organ geraknya berupa kaki untuk berlari dan tangan sebagai penyeimbang. Kemudian ini bersepeda, contoh lainnya juga bersepeda. Ini salah satu yang menggunakan organ gerak dalam aktivitas sehari-hari. Kita lihat contoh lainnya lagi. Cara bekerja organ gerak dimulai dari organ gerak yang aktif berupa otot. Di materi sebelumnya sudah diterangkan bahwa otot merupakan organ gerak aktif dan organ gerak pasif berupa tulang yang saling bantu-membantu. Jadi organ itu bergerak dimulai dari otot dulu, kemudian baru dengan tulang, dan keduanya saling bahu-membahu. Lalu muncullah gerakan-gerakan yang dikenal dengan istilah sistem gerak. Sistem gerak yang bergerak secara berulang-ulang akan menghasilkan suatu aktivitas. Jadi kalau sistem gerak itu dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu aktivitas. Contohnya tadi aktivitas bersepeda, aktivitas bermain sepak bola, aktivitas berlari. Nah, itu karena apa? Sistem gerak yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu, dengan adanya organ gerak ini, manusia dapat menopang tubuhnya untuk dapat melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan dalam kesehariannya. Contoh, aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak, mulai dari kita berjalan, makan, berolahraga, bahkan hingga bekerja. Tadi contohnya sudah saya sebutkan di depan, saya beri 2 contoh, yaitu salah satu contohnya adalah bermain sepak bola, kemudian bermain sepeda, kemudian ada lagi ini berjalan, makan, berolahraga. Semuanya aktivitasnya menggunakan kerja organ gerak. Jadi organ gerak sangat penting. Organ gerak ini sangat penting ya, karena dengan organ gerak ini maka dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat. Nah, ini terima kasih sudah melihat video saya. Selamat belajar.